وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, akhwati pemirsa Markazuna TV channel yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada pelajaran kali ini insyaallah akan membahas tentang hadis yang pertama dari hadis Al-Arba'in, dan syarah yang kita bacakan adalah syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, al-hadithul awwalu, hadis yang pertama, an Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala, dari Amiril Mu'minin yaitu Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung dari niat-niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan siapa yang hijrahnya adalah untuk dunia yang ia cari atau yang ingin ia dapatkan, atau wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya itu adalah untuk apa yang ia berhijrah kepadanya. Hadis rawahu, diriwayatkan oleh Imama al-Muhadditsina, dua orang imam ahlu hadis, yaitu Abu Abdillahi Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirati ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi, atau yang kita kenal dengan al-Imamul Bukhari. Wa Abul Husaini Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslimin al-Qushairi an-Naisaburi, atau yang kita kenal dengan al-Imamu Muslim, fi sahihaihima alladaini huma as-sahul kutubil musannafati, di dalam dua kitab sahih beliau, mereka berdua, yang dua kitab itu merupakan kitab yang ditulis yang paling sahih. Qala syarihu wafaqahullahu, berkata asyarih, penjelas, semoga Allah memberikan beliau taufik, hadzal haditsu la yujadu bihadza siyaqi tami la fi kitabil Bukhari wala fi kitabi Muslimin. Hadis ini tidak ditemukan atau tidak ada dengan bentuk yang sempurna seperti ini, tidak ada di kitab Bukhari dan tidak juga ada di kitab Muslim. Wa huwa mulaffaqun min riwayataini munfasilataini lil Bukhari. Dan hadis ini itu adalah penggabungan dari dua riwayat yang terpisah milik al-Imamul Bukhari. Fa'azwuhu ilaihima bi'atibari wujudil alfazi fihima wa in lam yattafiqa ala siyaqin wahidin. Dan penyandarannya atau ia dijadikan di dalam kedua sahihain dengan anggapan dianggap karena adanya lafaz-lafaz pada keduanya.
Wa in lam yattafiqa, meskipun keduanya tidak bersepakat di atas bentuk atau bangunan yang satu. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fihi innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam di dalamnya yaitu sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung dari niat-niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang ia niatkan. Ganjarannya berdasarkan apa yang ia niatkan. Ini adalah jumlatani tatadammanani khabarain. Dua jumlah yang mengandung dua khabar. Fal jumlatul ula khabarun an hukmi syari'ati 'ala al-'amali fal a'malu binniyati. Jumlah yang pertama adalah khabar tentang hukum syariah terhadap amal perbuatan, karena amalan-amalan itu tergantung niatnya. Wal jumlatu tsaniyatu khabarun an hukmi syari'ati 'ala al-'amili falikulli imri'in min 'amalihi ma nawa. Dan jumlah yang kedua adalah khabar tentang hukum syariah yang berlaku terhadap al-'amil, orang yang beramal atau pelakunya. Falikul limri'in, dan bagi setiap orang itu dari amal perbuatannya adalah yang ia dapatkan tergantung dengan apa yang ia niatkan. Wa niyatu syar'an hiya iradatul qalbi al-amala taqarruban ilallahi. Niat secara syar'i adalah keinginan hati untuk melakukan amal perbuatan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Walamma qarrara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatainil jumlataini atba'ahuma bimisalin yatabayyanu bihil maqalu. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan dua jumlah ini, beliau menyertakan pada keduanya satu contoh yang dengannya menjadi jelaslah maksud dari perkataan beliau. Fadzakaru amalan wahidan fi suratihi ikhtalafat masubatuhu bin nadhari ila niyatil amili. Beliau menyebutkan satu amalan yang itu bentuknya satu di dalam yang satu dalam bentuknya, akan tetapi ia berbeda-beda ganjarannya dilihat dari niat pelakunya atau tergantung dari niat pelakunya. Satu amalan yang bentuknya satu akan tetapi berbeda ganjarannya. Fal amalul madhkuru huwa al-hijratu wal amiluna lahu naw'ani. Dan amal yang disebutkan itu adalah hijrah. Dan para pelaku hijrah itu ada terbagi menjadi dua bagian. Ahaduhuma al-muhajiru ilallahi wa rasulihi. Yang pertama dari keduanya adalah orang yang berhijrah untuk Allah dan Rasulnya. Wal akharu al-muhajiru ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Dan yang kedua atau yang lainnya adalah orang yang berhijrah untuk dunia yang ia dapatkan atau untuk wanita yang ia nikahi. Fakana jazaa'ul awwali an waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan ganjaran atau balasan untuk yang pertama itu terletak ganjarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa usyira ila tahaqquqi ajrihi bil mutabaqati bainal amali wal jazaa'i fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan diisyaratkan atau ditunjukkan kepada perealisasian atau bentuk perwujudan ganjaran baginya itu dengan kesesuaiannya antara amal perbuatannya dan balasannya. Pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi,
fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, atau dituliskan ganjarannya untuk Allah dan Rasulnya. Wal akharu lam yusib min hijratihi illa kaunuhu tajiran aw nakihan. Dan yang lainnya tidak mendapatkan dari hijrahnya melainkan hanyalah ia sebagai seorang pedagang atau seseorang yang menikah. Fahuwa tajirun idza asaba dunya wa huwa nakihun idza tazawwaja imra'atan. Ia disebut orang yang pedagang atau berniaga jika ia mendapatkan dunia, dan ia disebut orang yang menikah jika ia menikahi seorang wanita. Wa usyira ila hawani hadhihi min hijratihi bi tayyi dhikrihi fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan ditunjukkan kepada atau diisyaratkan tentang rendahnya bagiannya dari hijrahnya itu dengan disebutnya ia pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya itu kepada apa yang ia hijrah untuk menujunya. Ganjarannya tergantung apa yang ia tuju dalam hijrahnya. Ai laisa lahu minha syai'un siwa ma qasadahu minat tijarati wan nikahi. Maksudnya adalah ia tidak mendapatkan dari hijrahnya itu sesuatu pun kecuali apa yang telah ia maksudkan atau yang telah ia niatkan berupa perniagaan dan pernikahan. Waqtara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam darbal mithali bil hijrati li'annaha 'amalun lam takun ta'rifuhu al-'arabu fi ahwaliha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memilih mengambil permisalan dengan hijrah dikarenakan ia merupakan satu amalan yang tidak dikenal oleh bangsa Arab pada keadaan-keadaan hijrah tersebut. Fa innal arabiyya syadidul mahabbati li ardihi. Dikarenakan sesungguhnya orang Arab itu sangat kuat kecintaannya kepada tanahnya. Qawiyul lusuqi biha, dan kuat kedekatannya atau sangat dekat ia kuat kedekatannya dengan tanahnya tersebut, keterkaitannya dengan tanahnya. Fala yufariquha illa fi ibtigha'i syai'in. Ia tidak berpisah dengannya kecuali untuk mencari sesuatu, karrabi'i, seperti pada musim semi. Tsumma yarji'u ilaiha, kemudian ia kembali lagi kepadanya. Aw li ghalabati aduwin 'alaiha, atau dikarenakan penguasaan musuh terhadapnya. Faja al-islamu binaz'il abdani min biladil kufri ila biladil islami. Maka Islam datang dengan mencabut atau mengambil tubuh-tubuh dari negeri-negeri kafir menuju negeri-negeri Islam. Litakhlasal qulubu min syarril kufri wa takuna fi hisnin aminin minhu. Agar hati-hati itu menjadi bebas dari keburukan kekafiran dan ia menjadi berada di benteng yang aman darinya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.